sukses atau paslon yang memang merasa ada kejanggalan atau ada kecurangan ini boleh untuk mendaftarkan ke Mahkamah Konstitusi. Dan tapi pendaftarannya juga ada batas waktunya, termasuk saat ini gitu ya. Kita terhubung dengan rekan kami Faisal di Mahkamah Konstitusi. Faisal, selamat pagi. Selamat pagi, Dista. Ya, Faisal, bagaimana kondisi di Mahkamah Konstitusi kali ini dan apa update informasinya? Silakan. Ya, baik Dista dan juga pemirsa Jawa TV, bahwa hari ini merupakan hari terakhir waktu yang telah diberikan oleh KPU DKI Jakarta tentang gugatan hasil perselisihan pemilihan umum, terutama di Pilkada serentak tahun 2024 ini, yang mana memang paslon nomor urut 1, yaitu pasangan Ridwan Kamil Suswono, yang mengklaim akan melakukan ataupun melayangkan gugatan hasil Pilkada tahun 2024 ini ke Mahkamah Konstitusi. Namun sejak Senin 9 Desember lalu, kuasa hukum ataupun tim kuasa hukum dari tim Ridwan Kamil Suswono ini telah melakukan konsultasi ke Mahkamah Konstitusi untuk menanyakan hal-hal yang akan disampaikan ataupun dirincikan pada proses gugatan yang sampai saat ini memang belum diinformasikan kapan akan dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi. Namun waktu 3 hari yang telah disampaikan oleh KPU setelah menetapkan Pilkada serentak tahun 2024 di Jakarta ini, bahwa hari ini adalah hari terakhir proses gugatan jika memang ada keberatan dari para paslon terkait penetapan hasil pemilihan umum ataupun hasil pemilihan Pilkada serentak tahun 2024 untuk Provinsi DKI Jakarta sendiri. Dan hingga sampai saat ini memang kita masih belum mendapatkan informasi pasti dari tim kuasa hukum Ridho ataupun dari paslon nomor urut 1 ini kapan dan juga jam berapa pasangan ataupun tim kuasa hukum ini akan melayangkan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi. Memang hingga sampai saat ini kami masih menunggu hingga sore hari nanti, karena proses dari permohonan ini memang 3 kali dalam 24 jam, yaitu berakhir pada hari ini. Dan hingga sampai saat ini, jika kita informasikan, Mahkamah Konstitusi sendiri telah menerima sebanyak 242 pemohon hasil perselisihan Pilkada tahun 2024, yaitu permohonan untuk gubernur sendiri ada 2 permohonan, selanjutnya adalah wali kota sebanyak 44 permohonan, bupati sebanyak 196 permohonan, sehingga ada 242 pemohon hasil perselisihan Pilkada tahun 2024 ini. Dan nantinya Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang gugatan ini pada awal Januari tahun 2025. Dan dari mekanisme yang akan nanti disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi, bahwa nantinya sidang ini akan berjalan sebanyak 3 panel, seperti sidang gugatan pada Pilpres ataupun Pileg beberapa waktu lalu. Sehingga memang dari mekanisme sendiri MK tidak banyak merubah mekanisme untuk jalannya sidang gugatan dari proses perselisihan Pilkada serentak tahun 2024 ini. Namun kemarin Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Suhartoyo menegaskan bahwa dalam proses persidangan MK menegaskan tidak akan menugaskan hakim yang mempunyai konflik kepentingan dari ataupun adanya konflik kepentingan dari para paslon tersebut, sehingga dinyatakan bahwa hakim-hakim yang nanti akan ditugaskan menjalani proses persidangan proses perselisihan ini dinyatakan bersih dan tidak ada konflik kepentingan di dalamnya. Dan Dista dan juga pemirsa, jika kita lihat ke belakang paslon nomor urut 1 ini, kita tahu bahwa tidak puas dengan Pilkada tahun 2000 hasil Pilkada yang telah ditetapkan oleh KPU kemarin. Bahkan tim dari 01 ini sempat melakukan walkout ataupun keluar dari rapat pleno yang kemarin hari Minggu ditetapkan oleh KPU. Karena dari tim kuasa hukum sendiri mengaku akan menyiapkan beberapa fakta-fakta ataupun sejumlah bukti pelanggaran yang dilakukan oleh KPU DKI Jakarta, termasuk salah satu sorotan yang garis bawahi oleh tim Ridho adalah minimnya partisipasi masyarakat untuk melakukan proses pemilihan pada Pilkada tahun ini. Karena memang berdasarkan data yang diklaim oleh tim Ridwan Kamil Suswono, partisipasi masyarakat dalam Pilkada tahun ini hanya mencapai 53%, yaitu lebih rendah dari partisipasi
pada Pilpres beberapa waktu lalu secara nasional, yaitu mencapai 68%. Nah, hal inilah yang nantinya akan dipermasalahkan oleh tim Ridho dan akan menggugat KPU DKI sendiri ke Mahkamah Konstitusi terkait hasil pilkada tahun 2024 ini.